Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi milik Kristus, seyogyanya kita memiliki akan pandangan hidup sama seperti bapak iman kita, ya, yaitu Abram. Dia bapak orang beriman. Yaitu kita wajib memiliki kehidupan mezbah dan kehidupan kemah. Apa itu kehidupan mezbah? Kehidupan mezbah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan perkara-perkara yang kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, para kekasih Tuhan umat tebusan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan membahas tentang dua jenis kehidupan dari orang beriman yang mana kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Saudara, kita semua tahu ya bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Jadi apa yang dikisahkan tentang Abraham di dalam Alkitab itu menjadi teladan buat kita. Nah, kita akan lihat, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Jadi Abraham itu nama sebelum diganti jadi Abraham adalah Abram. Dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ada mezbah yang dibangun oleh Abram. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ada mezbah yang dibangun, ada kemah yang didirikan. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi, perjalanan hidup Abram ini diwarnai dengan dua hal, yaitu mezbah dan kemah. Kemah dan mezbah. Nah, saudaraku, apa maknanya, apa artinya? Ada arti rohani, saudaraku, yang kita bisa pelajari. Sebagai orang percaya, seperti halnya Abram, bapak orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi milik Kristus, seyogyanya kita memiliki akan pandangan hidup sama seperti bapak iman kita, ya, yaitu Abram. Dia bapak orang beriman. Yaitu kita wajib memiliki kehidupan mezbah dan kehidupan kemah. Apa itu kehidupan mezbah? Kehidupan mezbah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan perkara-perkara yang kekal. Jadi dengan kehidupan mezbah di situ ada ucapan syukur senantiasa, ada doa-doa, ada pujian, penyembahan, ada ibadah kita. Itu semua gambaran dari mezbah. Keutamaan Kristus di dalam hidup kita, pergaulan kita dengan Roh Kudus dan firman, itu semua kehidupan mezbah bagi orang-orang percaya. Nah, seperti Bapak Abram, dia selalu mendirikan mezbah. Demikian saudara dan saya, kita orang Kristen, kita ini wajib, saudaraku, mendirikan mezbah di mana saja, kapan saja dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, ketika semuanya serba oke, harus ada mezbah di sana. Tapi ketika ada masalah, mezbah juga ada di sana. Karena kita ini memang terhubung dengan perkara-perkara yang kekal. Saudara, kehidupan mezbah itu yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini nantinya akan di sana, di sorga. Ini adalah sementara, bumi ini sementara.
Nah, kesementaraan di bumi itu digambarkan dengan kehidupan kemah. Saudara, Abram ini kemana saja Tuhan tuntun, dia mendirikan kemah. Kemah itu bukan rumah, saudara. Kemah itu adalah tempat berteduh sementara, di mana pada waktunya kemah itu akan dibongkar. Setiap saat kemah itu bisa dibongkar dan dipindahkan. Nah, sikap hati kita terhadap kekekalan itulah kehidupan mezbah yang harus kita pelihara, harus kita terus bangun setiap waktu. Sementara sikap hidup kita terhadap dunia itu harus seperti Abram, yaitu kehidupan kemah. Artinya, kita nggak boleh terikat dengan perkara-perkara yang sementara. Itu cuman kemah, itu sementara. Jadi kesadaran bahwa hidup kita di atas muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara, itu harus kuat, saudara. Sebab kalau tidak, maka kita pasti akan kesedot, ketarik dengan hal-hal yang sementara ini, seakan-akan hidup kita ini ya cuma di bumi ini saja. Padahal tidak, saudaraku. Kita ini setelah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan, setelah menjadi milik Kristus, kita ini menanti-nantikan akan kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan sementara di bumi ini adalah kehidupan yang kita sikapi dengan sikap seperti Abram. Inilah kemah yang setiap waktu bisa dibongkar. Nah, sikap kemah ini, saudara, sikap memandang dunia seperti kemah ini, kalau ada pada kita, itu akan menggenapi apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa tubuhku ini adalah seperti kemah. Kalau ini dibongkar, nanti aku akan pindah ke tempat yang kekal. Kan begitu ya, Paulus. Nah, saya juga ingin sampaikan, saudara, beberapa nasihat Rasul Paulus yang cukup tajam di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7, dia katakan demikian, ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli barang-barang, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, inilah gambaran dari sikap hati yang memandang dunia ini seperti kemah. Kemah itu dipakai sementara, bukan rumah. Kalau rumah itu kan ya kesannya permanen ya, saudara. Ya, kita buat rumah yang kokoh, kita tinggal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama, saudara? Bukankah kita ini punya waktu yang akan berakhir pada saat yang Tuhan tetapkan? Saudara, mari sikap kehidupan mezbah, di mana kita terhubung terus dengan sorga, dengan Tuhan yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kita terus terhubung. Itu kehidupan mezbah. Bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Itu kesadaran itu harus kita bangun terus. Bahwa aku akan ke sana. Ya, belakang langit biru ada mahkotaku, ya, ada lagunya, saudara. Nah, sementara kita memandang kehidupan sementara di bumi ini, itu adalah kehidupan kemah. Kemah yang seperti Rasul Paulus katakan, semua, saudaraku, akan kita tinggalkan.
Nah, itulah legacy atau warisan yang Bapak Abram tinggalkan melalui kisahnya, 2 ayat itu. Ada kehidupan mezbah, ada kemah. Setelah dia berkemah, dia bangun mezbah lagi. Nanti kalau dia dipindahkan, kemahnya pindah ke tempat lain, dia bangun mezbah juga di sana. Itu terus-menerus, saudaraku. Kesadaran yang sementara ini kemah, dan mezbah itulah yang kekal, di mana aku akan ke sana. Itu harus ada pada kita. Saya harap Bapak Ibu saudari memahami, sekarang ini waktu sudah singkat, mari kita bangkitkan 2 kesadaran itu. Kehidupan mezbah dan kehidupan kemah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.